Salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita sekarang ini berada di kota Efesus. Yang kita ingat tentang Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Lalu salah satu dari 7 jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu, yaitu Efesus, yang dikenal sebagai Lumen Asia atau cahayanya Asia. Bahkan di abad pertama itu disebut sebagai pintu gerbang para martir, karena biasanya seorang sebelum dieksekusi menuju Roma, pintu gerbangnya adalah Efesus. Dan yang ketiga, setelah zaman Kristen, Efesus menjadi tempat diselenggarakannya konsili oikumenis yang ketiga, ketika menghadapi ajaran etikes yang mengatakan bahwa Kristus itu Allah, ya, firman Allah yang sepenuhnya Allah. Kemudian ketika menjadi manusia, kemanusiaannya itu ditenggelamkan dalam kealahannya. Maka dengan demikian realitas kemanusiaannya disangkal. Itu sekilas tentang kota Efesus. Tapi hari ini kita mau belajar tema yang menarik. Kita ini live streaming dari Efesus, ya. Sejak dulu Arabic version terbitan Darul Kitabil Muqaddas Syarqil Awsat Libanon. Tetapi sesungguhnya kata Arab ini bukan kata asli. Ini adalah terjemahan dari bahasa yang dipakai Kristus sehari-hari, yaitu bahasa Aramaik. Bahasa Aramaiknya adalah Mesika Dagala. Mesika itu artinya Al-Masih, Kristus. Dagala itu artinya ada 2. Yang pertama Semdu, artinya palsu. Dan yang kedua anti, yang artinya pelawan. Maka kata Mesika Dagala diterjemahkan dalam bahasa Yunani, karena Yesus bicara sehari-hari pakai bahasa Aramaik. Tapi kemudian karena lingua franca, bahasa Yunani, kalau sampai di Efesus, kemudian Kapadokia, Bitinia, semua di wilayah Turki, ini bahasanya Yunani Koine. Sehingga ketika ditulis Injil dalam bahasa Yunani, maka ada 2 terjemahan untuk Mesika Dagala. Yang pertama di dalam Matius pasal 24 ayat 24, yaitu Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Itu dalam bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus, itu adalah Nehumun kir Mesike Dagale Venebie Kadabuta. Jadi Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Nabi-nabi pembohong, nabi-nabi pendusta akan muncul. Jadi makna yang pertama adalah pseudo, peniru Kristus palsu. Tapi makna kedua adalah pelawan Kristus. Meniru tapi sekaligus melawan ajaran Kristus. Itu yang dipakai misalnya di dalam Alkitab, yaitu surat-surat Rasul Yohanes yang ditulis di Efesus. Jadi Rasul Yohanes menulisnya di Efesus. Jadi misalnya Rasul Yohanes berbicara di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 bahwa seorang antikristus akan datang, seorang Al-Masih Dajjal, seorang Mesika Dagala akan datang. 1 orang. Artinya ini antikristus eskatologi yang akan datang pada akhir zaman. Itulah yang orang Kristen sering dikait-kaitkan dengan 666 dengan chip dan sebagainya, meskipun itu spekulatif sifatnya, ya. Tetapi sekarang ini katanya sudah muncul banyak antikristus. Jadi yang kedua ini antikristus historis dalam bentuk apa? Ajaran-ajaran palsu yang mengaku diri sebagai ajaran Kristus, tapi intinya adalah melawan Kristus. Itu muncul dalam gereja sendiri. Jadi ada antikristus yang akan datang pada akhir zaman. Ada antikristus yang sudah datang sejak zaman Rasul Yohanes. Nah, itulah sebabnya maka Rasul Yohanes memberikan pelajaran kepada kita untuk membeda-bedakan roh, menguji roh. Kita bisa membaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tapi sebaliknya, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Di dalam teks bahasa Aramaiknya itu lebih tegas lagi diucapkan, Vikul ruha gila mautia de Yesu ata bebasar. Setiap orang yang menolak, setiap roh yang menolak, yang tidak mengakui Yesus ata bebasar, terdatang dalam bentuk daging, basar itu daging, dia tidak berasal dari Allah. Laiteh min alaha, tidak berasal dari Allah, ila melainkan hadi min misika hidagala, melainkan berasal dari roh Al-Masih Dajjal, roh Kristus yang palsu. Nah, cirinya apa di sini? Bapak Ibu, cirinya menolak Yesus sebagai daging. Untuk itu perlu kita belajar filsafat Yunani dulu supaya tahu ya. Dalam pemikiran filsafat Yunani, Allah itu berada di dalam dunia yang tidak kosmos itu secara bertentangan berada di alam temporal, alam nyata ini. Maka ajaran ini mengatakan karena roh itu, Allah itu roh yang tidak terjangkau, maka diperlukan intermediary being. Ya, ada yang menyebut logos, ada yang menyebut nous. Nah, ajaran itu berkembang. Jadi dengan demikian tidak mungkin Allah yang maha tinggi itu turun menjadi manusia. Maka Allah itu hanya menyamar jadi manusia melalui nous. Nous itu adalah percikan pertama dari zat ilahi, yang kemudian dari nous itu nanti muncul logos, muncul ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Maka kemudian tidak mungkin Yesus itu menjadi manusia. Dia hanya tampaknya manusia, tapi bukan manusia. Karena Yesus itu bukan benar-benar manusia, maka tidak ada penyaliban, maka tidak ada kelahiran, maka tidak ada penderitaan Kristus. Itu yang dilawan oleh Rasul Yohanes, diteruskan oleh murid yang bernama Polikarpus, diteruskan oleh murid yang bernama Ignatius, dan akhirnya semakin hari ajaran-ajaran itu semakin menguat ketika muncul ajaran yang namanya adalah Markionisme. Karena Markion itu mengatakan begini, di ajarannya itu namanya dikotisme. Dukein itu hanya tampaknya. Jadi Yesus itu hanya tampaknya manusia, padahal dia bukan manusia. Karena tampaknya manusia, dia melihat perjanjian baru. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Ya, tidak mungkin kalau dia bukan manusia beneran, ada silsilahnya. Hapus itu. Injil Matius ditolak oleh Markion. Lalu Injil Yohanes lebih jelas lagi, ke holokos in pros tonteon, dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, kitios in holokos, dan firman itu adalah Allah. Lalu ditekankan dalam ayat 14, ke holokos saks egeneto, firman itu telah menjadi manusia. Jadi berbeda dengan filsafat Yunani yang mengatakan bahwa logos itu bukan Allah, tetapi juga bukan manusia, tapi intermediary being. Maka dalam Injil logos itu sepenuhnya Allah, tapi sekaligus logos itu sepenuhnya manusia. Jadi ini telak sebetulnya menghantam filsafat neoplatonis. Maka ada orang-orang yang mengatakan Injil Yohanes 1:1 itu himne neoplatonis yang dijiplak oleh Yohanes. Itu orang yang kurang belajar filsafat, karena hanya tahu judulnya tapi tidak tahu bagaimana isinya. Jelas tidak mungkin bagi orang Yunani logos itu menjadi manusia. Santo Agustinus mengatakan, saya telah mempelajari tamat katam seluruh aliran filsafat. Ada hal-hal baik yang ada di sana, tapi satu hal yang tidak pernah saya dapati, firman itu menjadi manusia. Maka dengan demikian di abad pertama, setiap bentuk penyangkalan firman telah menjadi manusia itu dilawan oleh Yohanes. Maka Yohanes mengatakan, inilah Yesus Kristus yang telah datang dengan air dan dengan darah. Bukan hanya dengan air, tapi dengan air dan darah. Artinya apa? Artinya kalau Yesus itu datang dengan air, Roh Kudus yang dikenal oleh aliran Gnostik sebagai roh besar itu hanya menaungi kemanusiaan Yesus, tapi tidak benar-benar jadi manusia. Dan itu nanti pada saat Yesus disalibkan, roh maha besar itu keluar dari dirinya. Inilah yang namanya kristologi teh celup. Ya, artinya apa? Tidak permanen firman menjadi manusia, tapi firman hanya mendiami kemanusiaan Yesus. Maka dengan demikian
ajaran ini terus berkembang sampai Markion itu menyeleksi perjanjian baru. Jadi Matius ditolak, Markus ditolak, kemudian Yohanes ditolak, beberapa surat perjanjian baru ditolak, hanya diterima Injil Lukas. Tapi ketika dia melihat Injil Lukas, di situ ada silsilah Yesus dalam pasal 3, lalu di situ ada kelahiran Yesus dari seorang anak darah, dibuanglah pasal 1, 2, 3, hanya diterima pasal keempat. Dan Injil Lukas yang sudah dipotong 3 pasal itulah yang disebut The Gospel of Marcion. Nah, Efesus ini menjadi saksi pertarungan rohani antara gereja yang apostolik dengan aliran-aliran heterodok, mulai dari zaman Korintus, kemudian diteruskan oleh Marcion dan Basilides. Korintus itu siapa? Tadi Anda melihat kamar mandi umum, ya. Jadi dalam catatan Irenaeus itu siapa? Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus itu muridnya Yohanes. Suatu saat murid-muridnya Yohanes, orang-orang Kristen, sedang berada di kamar mandi umum itu, dan Korintus hadir di situ. Lalu Yohanes mengatakan, anak-anakku cepat keluar. Kenapa wahai guru? Karena si musuh kebenaran ada di gedung ini. Saya takut gedung ini akan roboh menimpa kalian karena tidak tahan menahan kesesatan si Korintus. Jadi artinya itu membuktikan ayat Alkitab bahwa Yohanes itu disebut sebagai anak-anak Boanerges, anak-anak yang temperamental, kepala angin katanya orang Ambon itu. Nah, itu membuktikan. Terus kemudian pada masa Markion terjadi seleksi perjanjian baru. Lalu diteruskan lagi satu orang namanya Basilides. Dia mengajar di Alexandria kira-kira tahun 117 sampai 135. Dia mengatakan, karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin ada penyaliban. Yesus tidak pernah disalib. Siapakah yang disalib? Yang disalib adalah Simon orang Kirene yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Karena dasarnya dari yang diserupakan dengan Yesus itu dari kata dokein tadi. Tampaknya manusia, tapi sesungguhnya dia hanya manusia yang kelihatannya saja manusia. Disinilah gereja menghadapi tantangan besar ortodoksi, menegakkan ortodoksi. Langkah yang pertama, apa yang dilakukan oleh gereja? Membuktikan bahwa Kristus benar-benar menjadi manusia. Kalau Kristus benar-benar menjadi manusia, dia lahir, dia disalibkan, dia mati, dan dia bangkit. Kebangkitannya sudah dikenang karena langsung diinstruksikan oleh Yesus pada saat perjamuan malam terakhir. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Tapi ketika menghadapi ajaran-ajaran yang menyangkal kemanusiaan Yesus, perlu ditegaskan kelahirannya. Dan Rasul Paulus sudah mengatakan itu dalam 2 Timotius pasal 2:8. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Injil Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Paskahnya. Lalu juga ditegaskan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Apa itu? Natalnya. Maka Natal mulai diperingati itu bukan Dewa Matahari. Itu hanya orang yang kurang literatur yang membaca itu. Karena pemujaan Dewa Matahari itu baru dilakukan tahun 354. Ya, sementara titik balik musim dingin itu baru muncul pada Kaisar Aurelius itu tahun 274. Nah, sementara Natal pertama kali itu sudah dirayakan oleh Paus Telesphorus I tahun 126. Itu dari mana sumbernya? Sumbernya ada di buku Liber Pontificalis. Di situ dikatakan setiap malam Natal, maksudnya 24 Desember, nyanyikanlah Gloria in excelsis Deo et intera pacum minibus bonae voluntatis, yang sampai hari ini Anda mau ada gereja yang anti Katolik pun lagunya tetap minjem Katolik. Benar apa tidak? Betul. Jadi artinya kita ini tidak boleh melihat gereja itu dari sudut pandang yang tidak kita suka, karena gereja itu saling melengkapi. Ibarat pelangi yang puspawarna, ada yang bisa nangkap birunya, ada yang bisa nangkap merahnya, ada yang bisa nangkap abu-abunya, ada yang bisa nangkap hijaunya, tapi tidak ada yang bisa menangkap seluruh pusparagamnya pelangi. Nah itulah makanya kalau kelompok-kelompok yang dajjal tadi, ya, yang meniru dan memalsu tadi, itu kemudian menegaskan, menyangkal sedemikian rupa bahwa Yesus tidak menjadi manusia, gereja menegaskan firman Allah yang adalah Allah itu menjadi manusia.
tahun 126 dirayakan Natal di Roma, lalu tahun 170 atau 160-an sekian itu Uskup Theophilus di Kaisaria di Israel sekarang, kita akan segera merayakan Natal 25 Desember yang segera tiba. Di situ diungkapkan kata 25 Desember. Lalu yang ketiga, Irenaeus dari Lyon. Irenaeus juga mewariskan kepada muridnya namanya Hippolytus, kira-kira tahun 212 dia mengatakan Natal itu akan jatuh pro octo calandon Januarion, pro octo 8 hari sebelum bulan Januari, 8 hari sebelum bulan Januari, tanggal 1 itu tanggal 25. Kenapa tanggal 1 yang dirayakan bukan tanggal 25? Karena orang Yahudi yang dirayakan sunatnya, bukan hari kelahirannya. Maka tanggal 1 Januari itu adalah Khitan Al-Masih, sunat Kristus. Kemudian baru menjadi dokumen gereja, itu disebutkan dalam dokumen berbahasa Koptik tahun 189. Semuanya sebelum hari perayaan Dewa Matahari, ya kan? 126, 160-an, atau 170, 189 dan 202. Itu menunjukkan bahwa apa? Dokumen-dokumen ini sangat kuat, ya menjelaskan tentang perayaan Natal. Karena kenapa saya jelaskan ini? Ini bulan September, sebentar lagi Oktober, November, Desember kita memasuki bulan salah paham. Selalu setiap tahun, karena mereka setiap tahun salah paham, saya juga meluruskan kesalahpahaman, how to understand or misunderstanding dari mereka yang terus-menerus salah paham tadi. Bagaimana mereka mengerti dengan kita mengucapkan dengan by data. Nah, apa yang kita pelajari di Efesus ini menurut saya merupakan kesempatan yang luar biasa, karena ini menjadi tempat di mana menjadi saksi bisu, mulai dari Rasul Yohanes bertemu di kamar mandi dengan Korintus, ketegasan sikapnya, sampai kepada penulisan surat-surat Yohanes, ya, sampai kemudian konsili yang diadakan ketika menghadapi ajaran monofisit dari Etikas. Dengan demikian, apa yang mau kita pelajari di sini, sampai pada akhirnya kalender Natal itu ditetapkan, ya di dalam pasal 18 di Daskalia Koptik, yang dikatakan di sana bahwa ya ikhwatana tahfutu fi ayyamil a'yad itmilat Rabbina Yesus Al-Masih. Wahai saudara-saudara, tetapkanlah pada hari-hari perayaan kita, yaitu hari kelahiran Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani Kislev, bulan Ibrani ke-9, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Koptik keempat. Jadi Timur menetapkan berdasarkan kalendernya sendiri, Barat menetapkan dalam kalendernya sendiri, tapi akhirnya sama. Artinya apa? Gereja mewarisi banyak kalender. Orang Yahudi saja, orang Eseni memiliki kalender matahari. Orang Saduki, Parisi memiliki kalender bulan. Orang Yahudi itu kalendernya antara bulan dan matahari. Itu disebut sebagai solar lunar system. Karena apa? Karena memiliki bulan ke-13 7 kali dalam 19 tahun. Nah, bagi pegawai negeri yang diingat cuma gaji ke-13. Kenapa ada bulan ke-13 yang namanya Adar Seni? Karena untuk mengkonfirmasikan selisih hari yang setiap tahunnya itu 10 sampai 11 hari. Karena kalender bulan itu 354 hari, kalender matahari 365 hari. Belum tahun kabisat lagi. Jadi kalau saudara-saudara bayangkan bagaimana dulu Dionysius Exiguus, seorang matematikawan sekaligus seorang rahib, menghitung tahun-tahun sampai muncul namanya Anno Domini, tahun Tuhan kita. Bagaimana di Mesir menandai usainya penganiayaan dengan Anno Martiri, juga menghitung tahun-tahun. Bagaimana tahun Julian dihitung dari zaman Kaisar Julianus. Dibanding kita yang hanya memiliki satu kalender. Kalender yang kita pahami pun itu kalender revisi yang dilakukan oleh Paus Gregorius dari tahun 1582. Tapi kita sok tahu mengkritik semua sejarah gereja yang berjalan 2000 tahun. Semoga kita bisa rendah hati, mendengar, membaca, mengamati, meneliti sebelum kita mengeksekusi atau mengkritik orang lain, apalagi sejarah gereja yang sudah berjalan 2000 tahun. Akhirnya kepada teman-teman di tanah air yang setia mengikuti live streaming ini, saya mengucapkan terima kasih dan selamat
terus-menerus untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bismillah Muhammadiyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Amin. Luar biasa.